أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemudahan, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, sore hari ini, kita bisa bertemu, bertatap muka di dalam masjid ini. Walaupun mungkin tidak terlalu lama, tetapi setidaknya pertemuan yang singkat ini, yang hanya beberapa menit ke depan, insya Allah ta'ala akan memberikan banyak faidah, banyak keberkahan yang Allah curahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh bagi kalian telah ada uswah hasanah, contoh teladan pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Uswah hasanah dalam hal apa? Dalam hal semua sisi kehidupan. Sisi kehidupan berkeluarga sudah ada contoh yang baik, tinggal kita meneladani dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh teladan hidup bertetangga juga telah diperbuat dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hal pendidikan tarbiyah juga telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana mendidik anak-anak yang baik itu sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hal bermuamalah, berbisnis, berdagang juga telah ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua sisi kehidupan telah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk memahami ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguh bagi kalian, fi Rasulillah, pada diri utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, uswah hasanah, contoh teladan yang baik.
Karenanya bagi kita wajib untuk berusaha meneladani apa yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani apa yang telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam berbuat, berbicara, bersikap bukan karena kehendak hawa nafsu beliau, tetapi apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar atas bimbingan wahyu. Ini ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa ma yantiqu, dan tidaklah dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yantiqu, berbicara, anil hawa, berbicara dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, namun ia berbicara, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tidak ada lain kecuali atas bimbingan wahyu. Sehingga apa yang keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apa yang diperbuat, apa yang dituturkan, dikatakan, atau bahkan sikap diam beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjadi dasar bagi pengambilan atau istinbat hukum. Itulah sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin yang mengaku sebagai umatnya hendaknya benar-benar berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah saya. Siapa yang dimaksud saya? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah saya, maksudnya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bukti kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba tersebut ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam.
hamba tersebut mencintai, hamba tersebut mengikuti, berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika seorang hamba benar-benar mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka seorang hamba itu akan mendapatkan dua keutamaan. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, keutamaan yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Orang-orang yang beriman tentu mengharapkan agar dirinya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan jalan untuk mendapatkan cinta, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu melalui ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jalan agar kita dicintai oleh Allah yaitu kita mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, keutamaan yang kedua disebutkan di dalam ayat ini, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ketika seorang hamba selalu meneladani, selalu berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hamba ini akan mendapatkan pengampunan, akan diampuni dosa-dosanya. Kenapa demikian? Karena ketika seorang hamba mengamalkan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berarti ia melakukan kebaikan. Kalau ada seorang muslim mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia berarti melakukan kebaikan. Misalnya setelah sholat fardu dia menunaikan sholat sunnah rawatib sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka amalan seorang muslim ini yaitu menunaikan sholat sunnah rawatib, baik ba'diyah ataupun qobliyah, baik sebelum sholat fardu ataupun setelah sholat fardu, maka ia melakukan kebaikan karena ia menunaikan sholat sunnah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Al-hasanat, kebaikan-kebaikan, yudhibna, akan menghapus as-sayyi'at, dosa-dosa. Jadi kalau seorang muslim melakukan kebaikan, yang kebaikan itu ada tuntunannya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia melakukannya dengan penuh keikhlasan, maka berarti ia melakukan kebaikan. Kebaikannya ini akan menghapus dosa-dosa yang ia perbuat. Maka di yaumil akhirat nanti, di yaumil akhir ada mizan, timbangan amalan kebaikan dan amalan keburukan, ditimbang berat mana,
Nah, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, kebaikannya ini menghapus dosa-dosa itu, sehingga timbangan, salah satu timbangan yang berisi kejelekan-kejelekan itu semakin berkurang, dan semakin berat timbangan-timbangan kebaikannya. Maka al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu yudhibna as-sayyi'at, akan menghapus kejelekan-kejelekan yang telah dilakukan oleh seseorang. Maka dikatakan atau disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang mengikuti ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yaghfir lakum dzunubakum, ia akan diampuni dosa-dosanya. Itu keutamaan seseorang yang ittiba, yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Dosa-dosa kecil, adapun dosa-dosa al-kabair, dia harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan seseorang yang mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin bimbingan Nabi itu perkara yang mungkin oleh kita dianggap remeh. Misalnya apa? Makan dengan tangan kanan, sebelum makan baca bismillah. Kan sepertinya itu rutinitas. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Tapi ketika hati kita meniatkan bahwasannya yang kita lakukan membaca bismillah, menggunakan tangan kanan ketika makan, ya, maka ketika kita niatkan itu adalah sebagai bentuk ittiba kita, bentuk meneladani kepada Nabi SAW, maka itu akan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang kita perbuat. Dan amalan yang seperti itu, meskipun kelihatannya remeh, tetapi bisa jadi itulah yang menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam jannah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, wahai Rasulullah, man ya'ba, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi meskipun perbuatan itu adalah perbuatan yang mungkin menurut anggapan kita itu remeh,
Tapi itulah bentuk ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat itu walaupun belum disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa lisan, tapi begitu melihat Nabi berbuat seperti itu, sahabat meniru. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang sholat berjamaah dengan para sahabat. Sholat beliau dan para sahabat ini berjamaah seraya mengenakan sandal. Jadi sholatnya ini pakai sandal. Kemudian malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kalau sandal yang dipakai oleh Nabi itu ada kotorannya. Karena diberitahu oleh malaikat, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedang sholat itu kemudian melepas sandalnya. Sholatnya dilanjutkan, tidak dibatalkan, sholatnya tetap terus. Tapi sendalnya dilepas. Para sahabat yang di belakang melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, kemudian ikut-ikutan melepas sandalnya. Ini bukti bahwasannya para sahabat itu begitu taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu begitu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai dalam melepas sandal ketika sholat saja ikut-ikutan Nabi. Itulah sahabat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang qarni, yang hidup semasa saya ada, yaitu maksudnya para sahabat. Sebaik-baik manusia adalah para sahabat. Tsummaladzina yalunahum, tsummaladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelahnya, artinya generasi tabi'in, kemudian diikuti generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah yang hidup semasa kurunku. Kenapa sebaik-baik orang? Karena begitu taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu diikuti oleh para sahabat. Mereka begitu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita pun tentunya ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebabkan keutamaan itu kita peroleh karena ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semoga menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Yaitu tentunya umat yang taat kepada beliau, umat yang patuh kepada beliau, umat yang senantiasa meneladani apa yang telah diamalkan, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Ini orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Dan ittiba'lah kalian dan ikutilah kalian. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah dia. Siapa dia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La'allakum, agar kalian tahtadun, mendapat petunjuk. Orang yang iltizam, berpegang teguh kepada tuntunan Nabi, maka Allah akan memberikan jalan, petunjuk, sehingga orang ini selamat di dunia dan di akhirat. Dan itulah yang kita harapkan, kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka kita termasuk al-firqatun najiyah. Al-firqatu artinya apa? Golongan. An-najiyah artinya yang selamat. Selamat dari apa ya? Ketika di dunia, selamat dari berbagai macam faham kesesatan, selamat dari berbagai macam kebid'ahan. Maka dikatakan kelompok golongan yang selamat. Selamat di akhirat, yaitu mendapatkan jannah, tidak mendapatkan siksa api neraka. Maka orang-orang yang benar-benar mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Al-firqatun najiyah ini nama lain untuk nama as-salafiyun, orang-orang yang berpegang teguh kepada salaf. Berpegang teguh kepada salaf artinya berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disampaikan oleh para sahabat beliau, dan semuanya itu kita ikuti, kita teladani. Maka itulah orang-orang salaf. Salaf itu secara bahasa artinya terdahulu. Artinya orang-orang yang terdahulu, al-mutaqaddim, orang terdahulu. Orang terdahulu yang soleh, yaitu para sahabat atau para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, orang-orang yang mengikuti para sahabat ini, mereka adalah yang disebut sebagai kaum salaf. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, memberikan sesuatu yang akan menjadi sebab datangnya keberkahan bagi diri kita. Dan apabila ada tutur kata yang kurang tepat, kurang santun, saya mohon maaf. Dan apabila ada hal-hal yang salah, saya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.